Apakah memang ada keinginan untuk terus menggali ya sampai kemudian menemukan pola-pola yang lebih bagus, Ya. atau cukup udah ini aja deh gitu? Daya imajinasi saya tuh merasa terpanggil gitu, Pak. Oh, Jadi oke. orang-orang bisa menulis begitu, kenapa saya enggak gitu. Akhirnya saya di situ saya mulai menulis, kemudian besoknya saya rapikan lagi, saya posting. Sobat Literasi, kembali bersama saya Erwan Riyadi di acara Kopi Literasi bersama tamu ngobrol spesial kita nih, Mbak Sonia. Mbak Sonia, sekarang kita akan bincangkan tentang aktivitas menulis novel kaitannya dengan literasi ini. Nah, bicara tentang literasi, sejauh ini apa yang Mbak Sonia paham tentang literasi itu sendiri? Kalau sejauh ini yang saya mengerti soal literasi itu keindahan bahasanya gitu. Oke. Jadi literasi itu lebih mengarah ke tekniknya gitu. Jadi gimana kita ngemas ide supaya bisa dinikmati dengan baik, supaya pesannya sampai. Nah, itu harus pakai ilmunya gitu. Dan ilmunya adalah Literasi. literasi. Ada pemahaman yang lain? Kalau sejauh ini saya baru sebatas itu, karena memang segala sesuatu kalau disajikan dengan baik kan otomatis diterima dengan baik juga gitu. Ya. Aku ingin sedikit menambahkan ya. Tuh, silahkan. Jadi gini, literasi itu kan memang sebuah istilah. Nah, istilah itu kan kemudian ada penjelasan, definisi, batasan. Apa sih yang dimaksud dengan literasi ya? Nah, sejauh ini kalau aku bicara literasi, ya, aku ambil juga kan dari sumber-sumber yang ada. Literasi itu umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas membaca dan menulis. Masuk yang tadi ya. Nah, ini kan pemahaman literasi secara umum. Lalu literasi sendiri secara peristilahan, nah, dia terus berkembang sampai pada belakangan ini ya, dari beberapa definisi yang dibikin oleh berbagai lembaga. Nah, intinya adalah literasi itu lebih diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang ada pada diri kita, pada manusia, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan problema atau permasalahan-permasalahan hidup sehari-hari oleh manusia itu, oleh kita, yang ujungnya adalah untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Nah, ini udah meluas, Mbak Sonia. Jadi literasi tidak lagi hanya dibatasi soal baca tulis ya. Dia sudah melebar sampai kepada kompetensi, perangkat kemampuan, kaitannya dengan masalah hidup, berarti kan hidup keseharian. Yang lebih jauh lagi disangkutkan dengan tujuan untuk membuat hidup jadi lebih baik. Nah, sejauh ini ada banyak jenis literasi. Nah, kita mengenalnya dengan sebutan literasi dasar. Ada literasi bahasa yang isinya itu kaitannya dengan baca tulis yang kita obrolkan tadi. Ada literasi pengetahuan, sains, ada literasi keuangan, ada literasi budaya dan kewarganegaraan, lalu ada literasi digital, literasi media, macam-macam ya. Nah, kita akan lebih fokus ke ini nih, literasi bahasa, terutama kaitannya dengan menulis ya, Mas Sonia. Nah, sekarang gini, barangkali ya banyak orang yang ngerasa menulis itu susah loh, menulis itu ternyata nggak segampang yang kita inginkan. Lalu ada yang bilang ya menulis itu hanya untuk orang-orang yang punya bakat kayak gitu kan. Tapi kan Mbak Sonia udah membuktikan bahwa ternyata menulis nggak seperti itu kok. Faktanya menulis nggak harus punya bakat kok, dan nggak sesulit yang kita bayangkan gitu loh, ya kan? Nah, itu gimana kira-kira? Kalau saya rasa kalau untuk menulis itu kita harus punya ketertarikan dulu. Minat? Iya, kita harus punya. Biasanya kalau memang orang pada dasarnya sudah punya minat untuk menulis, pada saat melihat karya orang lain pasti timbul
anggaplah yang bahasa kasar iri gitu. Kalau saya gitu. Kalau saya timbulnya iri. Ini kan cerita sehari-hari, kok bisa dia tulis begini gitu. Kok bisa dia, kemudian kan saat kita baca tulisan seseorang kan kita otomatis akan ngerasa seolah-olah ada yang bisa berada dalam posisi yang dia tuliskan itu. Nah itu gimana caranya? Jadi kalau saya timbul pertama kali saat baca tulisan orang itu saya iri dulu. Berarti saya gimana caranya sih saya tuh kok bisa sih orang itu menulis seperti ini gitu. Saya jadi termotivasinya dari iri itu tadi kalau saya. Lalu pentingkah menulis itu? Kalau saya menurut beberapa referensi yang saya baca, katanya menulis itu salah satu terapi katanya. Nah, itu dia, terapi ya? Iya, saya kebetulan kalau Bapak baca pernikahan ini, nanti Bapak tahu bahwa saya mengalami masa yang tergelap. Nah, saya bangkitnya karena menulis itu tadi. Saya nggak lagi pemurung, saya nggak lagi, ya mungkin kelihatannya kalau orang ketemu saya sekarang, orang akan lihat si Sonia itu cerewet dan sebagainya. Tapi sebelum saya ada di fase sekarang, saya ngalami masa-masa yang kelam dan penuh depresi gitu. Kalau ya suatu saat, siapa tahu nanti Bapak baca atau ada yang baca, itu pasti akan tahu sejauh mana masa yang sudah saya lewati. Jadi menulis itu membebaskan itu semua gitu, membebaskan apa yang bergelayut di kepala saya tuh dengan menulis itu. Plong. Iya, saya anggaplah liar di dalam tulisan gitu. Tapi ya itu tadi, saya bisa bawa orang karena memang saya satu mengalami mungkin langsung ya, karena saya mengalami, jadi saya bisa bawa orang untuk merasakan apa yang saya alami gitu. Oke. Kita akan lebih jauh ya tentang hambatan-hambatan mental lah barangkali ya, psikologis orang tentang menulis ya, dan tentu kaitannya dengan literasi. Kita bisa mengatakan bahwa ya menulis kan nggak susah sih bagi kita kan, tapi bagi kebanyakan orang mereka ngerasa nih, wah ini luar biasa berat gitu kan. Padahal ya kan, pada dasarnya semua orang tuh bisa menulis kan. Iya. Buktinya apa? Ya buktinya ketika orang main sosial media. Iya betul, bikin status. Itu menulis. Suka Pak. kan? Iya. Sering malah. Kadang-kadang malah mendramatisir statusnya. Dia bukan penulis, tapi ternyata dia bisa menulis. Artinya, ya kita kemudian bisa bersepakat dengan pendapat tadi bahwa pada dasarnya semua orang bisa menulis. Bisa menulis. Nah, tinggal menulis apa dan bagaimana itu barangkali ya. Nah, kalau bicara tentang menulis novel, oke, tadi dikaitkan dengan curahan ya, hati atau pikiran atau apapun lah gitu kan. Barangkali kan tidak semua orang juga merasa memerlukan itu gitu loh. Iya. Berarti kan tidak semua orang kemudian punya ketertarikan untuk menulis novel. Iya. Artinya lagi kan memang ya hanya ada sekian orang saja yang tertarik, gitu kan ya. Atau bisakah kemudian kita dorong orang-orang, karena ini kan nggak sulit-sulit amat lah gitu. Iya. Kan? Yuk kita nulis gitu kan. Yuk kita nulis. Itu gimana tuh? Kalau saya tuh beberapa ada pengalaman Pak ya. Saya ya itu tadi masih seputar bagaimana cara saya menulis. Jadi saya berusaha, kalau ada yang tanya, Mbak saya pengen juga menulis kayak Mbak gitu, gimana caranya gitu. Pertama, tulislah dulu hal yang sampean sukain, saya bilang kayak gitu. Suka dulu, misalnya pengennya nulis apa, entah itu nulis tentang anak-anak atau tentang rumah tangga seperti saya. Itu tulis dulu hal yang kita sukain. Kemudian baru setelah kita sukain, nanti akan timbul sendiri itu cabang-cabangnya begitu. Begitu kita sudah suka, otomatis anggaplah itu plotnya itu keluar sendiri. Nanti kalau sudah plotnya kita sudah keluar, berarti kita tinggal ngambil poin-poinnya saja. Nanti di poinnya itu kita bisa jabarkan begini-begini. Kalau soal improvisasi, dialog dan sebagainya itu nanti akan ngalir dengan sendirinya. Kalau kita sudah ketemu plotnya, sudah ketemu jalurnya, otomatis nanti kita akan ngalir sendiri. Itu yang selama ini kalau saya ditanya gimana supaya bisa menulis gitu, saya selalu bilang itu. Menulis dulu hal yang disukai, kemudian nanti akan ngalir dengan sendirinya. Ini lebih detail ya, lebih teknis. Kalau Mbak Sonia seperti apa tuh menulisnya? Polanya? Kalau kalau caranya kan pakai handphone aja sih. Gitu. Nanti polanya seperti apa nih? Polanya, kalau saya selama ini menulis itu satu karena saya sudah
Karena saya sudah menulis novel Pak ya, otomatis saya mencari pasar. Mencari pasar. Nah, pada saat saya mencari pasar itu gimana cara? Berarti pasar itu kan pembaca. Berarti saya harus cari pembaca. Nah, makanya kalau saya posting tulisan di grup itu tuh saya kasih konfliknya langsung Pak. Kasih konflik kayak adegan apa gitu, adegan pukulan atau orang bilang kuceraikan kamu atau bagaimana? Ya gimana caranya supaya orang mampir untuk baca di pada saat nama saya keluar di timelinenya dia itu wah Mbak Sonia nulis apa ini? Wah, kayaknya seru. Nah, kayak gitu. Jadi saya memancing orang itu dari tulisan pertama yang saya unggah. Jadi kalau pada saat tulisan itu kalau sudah responnya bagus, jadi tinggal jabarkan aja up and down-nya gitu. Kalau cara barangkali akan tergantung orang ya, penulisnya ya. Dia ya pelan tapi pasti dia akan menemukan caranya sendiri. Tadi Mbak Sonia udah cerita, aku pakai handphone aja kok. Nulis hanya di saat-saat ada waktu gitu kan. Terus, nah ini bicara metode lagi nih gitu kan. Ada yang bilang begini, aku nulisnya nih bikin outline dulu gitu kan. Nanti baru aku jabarkan. Atau, aku langsungnya mengalir aja nanti jadinya seperti apa tuh biar nanti gitu kan. Kalau Mbak Sonia seperti apa? Saya tipe orang yang tidak terikat sama outline. Saya terus terang kalau ditanya penerbit outline-nya mana, saya selalu bilang saya tidak pernah bikin outline. Nggak bikin ya? Nggak pernah bikin outline. Jadi pada saat saya nonton TV atau dengerin lagu atau ada tetangga begini, itu kemudian terlintas ide, itu yang saya jabarkan. Misalnya nyambung nggak dengan tulisan yang saya tulis sekarang gitu. Kalau misalnya nyambung, misalnya dengar tetangga ribut, kemudian poinnya ini kan kedengeran tuh. Kadang-kadang itu yang saya sangkutin di situ. Jadi saya nggak nulis itu outline dulu. Justru saya mandek idenya kalau outline sudah saya tentukan. Karena sudah ada beban duluan ya harus ke situ. Ini berarti endingnya bisa macam-macam nanti kan? Bisa macam-macam, bahkan di luar prediksi. Di luar prediksi. Sesuai mood saya. Itu gayanya Mbak Sonia. Dan itu efektif sejauh ini kan? Efektif. Ide saya ngalir dan saya punya kebanggaan tersendiri bahwa saya bisa posting setiap hari. Per 1000 kata itu saya bisa posting setiap hari. 1000 kata? Iya, karena kan di dalam grup itu satu orang tuh bisa posting 1 kali gitu. Jadi saya bisa continue itu, saya bisa konsisten setiap hari saya posting jamnya walaupun nggak tentu. Misalnya saya bisa posting tengah malam, saya posting tengah malam, bisa besok pagi jam 6 gitu. Bicara tentang cara dan gaya, ya ini kan kembali kepada masing-masing orang ya. Betul. Pada akhirnya orang akan menemukan gaya yang paling cocok buat dia. Artinya memang tidak ada gaya tertentu yang menjadi sebuah patokan atau rujukan gitu ya. Kita boleh aja gitu. Boleh aja Pak. Nah sekarang gini, kembali ke hubungannya dengan literasi. Mengapa menulis gitu kan? Pentingkah menulis? Kalau kita bicara baca, ya udahlah baca penting, gitu kan? Udah sering kita obrolkan. Nah sekarang pentingkah menulis gitu kan? Ini kaitannya dengan literasi. Versinya Mbak Sonia gimana? Kalau buat saya sekarang setelah saya menemukan ritmenya menulis, buat saya menulis itu penting. Penting karena satu, saya tadi terapi, saya keluar dari, anggaplah saya depresi itu dengan menulis. Pertama memang saya membaca, kemudian saya menulis karena memang saya pengen keluar, saya ingin mengeluarkan semua apa yang saya pendam itu, saya pengen saya keluarkan. Jadi buat saya sekarang menulis itu penting, bahkan dalam sehari saya nggak menulis itu saya rugi sekali gitu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Betul, sudah jadi kebiasaan. Baik, kembali ke ini ya, dari sudut pandang literasi gitu ya. Kenapa menulis? Saya selalu teringat dengan salah satu quote penting berkait dengan itu. Bunyinya seperti ini. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Orang hanya bisa tahu pikiran kita ketika kita menuliskannya. Orang pada masa kapanpun tetap bisa menengok kita ketika ada tulisannya. Tulisan membuat kita abadi. Kira-kira gitu. Nah, sekarang gini. Kalau bicara tentang menulis dalam konteks literasi, maka menulis berarti bisa menulis apapun. Mbak Sonia kan fokus ke penulisan novel. Berarti kan memang diperlukan upaya-upaya untuk banyak menulis di area-area yang lain dengan kompetensi yang berbeda-beda. Dan diperlukan banyak karya tulis. Semakin banyak karya tulis, semakin tumbuhlah literasi, ya kan? Nah,
Kenapa misalnya gerakan literasi ya perlu kita dorong-dorong, ya kan? Perlu kita besar-besarkan. Iya. Kenapa? Karena kita memerlukan banyak karya tulis, Betul. ya kan? Iya. Mbak Sonia udah memulai dengan segmen novel, Iya. ya kan? Yang berangkat dari tema-tema tertentu. Nah, yang perlu kita dorong juga adalah karya-karya tulis dari area-area yang lain. Salah satunya misalnya gini, tetaplah berkaitan dengan novel misalnya. Kita di Kutai Kartanegara ini kan punya kekayaan banyak lah ya. Kita punya kekayaan alam, kita punya kekayaan budaya Budayanya dan luar macam-macam. biasa, betul Pak. Nah, kalau kita ingin membuat itu diketahui, kemudian menjadi abadi dalam tulisan, Iya. ya harus ada yang menulis. Betul, harus ada yang mulai untuk menulis. Iya kan? Betul. Ya, teman-teman lain udah mulai, udah bikin karya tulis ya. Ambil contoh lah, kemarin misalnya teman kita Pak Supriyanto menulis tentang Lowah Hulu Iya. dari perspektif kesejarahan dari era Kesultanan Kutai Kartanegara sampai di era eksploitasi ekonomi oleh imperial. Oh iya, penjajahan Belanda. Ya, ada eksploitasi bisnis ekonomi di saat itu dengan tambang batu bara dan seterusnya. Nah, Risetnya luar biasa, sebelum Pak, ya? ada buku itu, ya kan, orang hanya bisa tahu ketika mendengar cerita, Betul. ya kan. Nah, sekarang ketika ada buku, orang bisa baca dari buku itu, dan kita bisa membuat orang jadi lebih banyak tahu tentang Lowah Hulu ketika buku kita distribusikan. Betul. Berarti menulis penting. Menulis penting, Pak. Artinya membuat orang jadi suka menulis, bisa menulis dan kemudian membuat karya tulis jadi penting. Nah, ini kaitannya dengan literasi. Sekarang gini, kembali ke aktivitasnya Mbak Sonia, novel. Ketika kita coba kaitkan dengan upaya untuk mengangkat kekayaan lokal kita, Iya. budaya maupun alam. Nah, ini dimungkinkan nggak kira-kira? Mungkin sekali. Pak. Mungkin sekali. Mungkin sekali. Bahkan saya punya impian pengen suatu saat pengen nulis itu dengan latar belakang daerah saya. Nah, itu. Walaupun mungkin dari segi sejarah kalau tempat saya tinggal itu agak minim karena ya itu tadi karena tempat saya itu hanya anak desa, jadi Desa Lebah Ulak tadi. iya, Desa Lebah Hulak itu hanya anak desa, jadi mungkin dari segi historisnya juga kurang kan. Berarti selama ini dalam novel-novel Mbak Sonia belum pernah terulas ya tentang Belum. Lebah Ulak. Saya gimana baru sih? hanya menuliskan sebagai titi mangsa saja. Oh, ada Lebah Ada, Ulak. iya. Tapi dalam tulisan belum ya. Belum Tapi pernah satu saya. saat akan muncul ya. Saya kepinginnya seperti itu, cuma untuk tema tulisannya seperti apa saya memang belum. Oke. Cuma kalau sekarang saya sudah mulai ngangkat mengenai Kutai itu seperti apa ya, walaupun dalam bentuk mistisnya mungkin. Nah, ini dia. Ini saran aja sih ya. Iya. Misal gini ya, di tempatnya Mbak Sonia itu kan dekat itu kan ada sebuah desa tuh. Desa tuh yang namanya apa ya? Kedang Ipil. Iya, Kedang Ipil. Kedang Ipil ini kan kita kenali sebagai sebuah desa satu-satunya ya barangkali desa yang masih menyisakan beberapa jejak Iya. budaya masa lalu. Betul. Bahkan mungkin Erau dimulai dari situ juga. Iya. Masih juga. Iya. Nah, karya tulis tentang Kedang Ipil ada, Ada Pak ya? tapi dalam bentuk buku yang kayak gini belum. Oh, belum. Berarti diperlukan orang yang bisa menulis. Bicara Kedang Ipil kan ya kita bisa menulis menurut perspektif kita gitu kan. Kita bisa menulis kesejarahan, kita bisa menulis dari sisi seni tradisi, adat istiadat. Iya. Atau barangkali kalau dari sisinya Mbak Sonia bikin novel settingnya di situ gitu kan. Iya. Mungkin nggak tuh? Mungkin Pak. Bahkan saya memang ada rencana untuk menyisipkan kan kebetulan Kedang Ipil itu desa dengan adatnya yang masih kental sampai sekarang kan Pak. Iya. Jadi saya kepingin tuh saya pengen ubah alur cerita saya tuh pengen saya settingkan di Kedang Ipil untuk pengobatannya nanti. Kayaknya saya Di situ ada tradisi pengobatan Iya. yang dikenal namanya itu belian. Belian. Itu menarik. iya, Tapi harus lihat dulu. betul. Harus banyak tanya-tanya dulu Betul. nih apa sih gitu kan. Ya itu dia Pak.
Iya, jangan-jangan ada horornya juga. Sepertinya memang ada horornya, Pak. Nah itu kan kalau untuk bahan tulisan kan menarik. Iya. Makanya ya semoga saja saya punya banyak kesempatan untuk lah berarti harus mengeksplor. ada alokasi buat ekspedisi. Nah itu dia, Pak. Jalan-jalan. Iya. Iya kan? Salah satunya memang harus itu, Kalau Pak. cuma dengar cerita kan nggak Iya. lengkap. Betul. Ngelihat sendiri kan jauh lebih Iya. kuat. Kalau saya memang beberapa kali sudah datang ke Gedang Ipil, tapi hanya sebatas pergi ke berwisata saja. Cuma kalau untuk mengenai adatnya apa, saya memang belum pernah, Pak. Nah, banyak hal yang bisa kita gali. Ambil contoh di Gedang Ipil. Terus gini, di Morakaman tuh. Nah, Morakaman ini kan nggak jauh-jauh amat lah ya dari desa itu kan. Iya, lumayan Pak, 1 jam. Morakaman ini kan dikenal dari sisi historis ya, Iya, kesejarahan. ada museum juga di situ, Pak. Iya, Morakaman dikenal sebagai tempat di mana berdiri kerajaan yang kita kenal dengan kerajaan Kutai, Kutai Martapura. Iya. Ya, meskipun nama ini sebenarnya juga masih tanda tanya juga, Iya. dari mana nama ini gitu kan. Iya. Nah, di Morakaman ya ada banyak tuh yang kita bisa ekspos. Kalau dari konteks kesejarahannya tuh ada berapa spot tuh yang kita bisa ambil. Kalau mau jadi settingnya novel tuh menarik juga kayaknya sih. Gitu. Nah, ada lagi tempat ini masih di Kota Bangun ya, Iya. yang danau Danau apa tuh? Lain. Pela. Iya. Nah itu Saya belum kan, pernah ke sana, Pak. oh nanti lah ikut ya. Kita ada rencana mau jalan-jalan ke situ. Ya. Terkenal itu, Pak. Iya sekarang kan lagi Banjir. apa? Wisatanya kan lagi mau diangkat gitu ya. Digiatkan. Iya. Nah selain Pela yang basicnya itu danau kan ada Desa Melintang, Desa Iya. Morawis, Moranggelam dan seterusnya gitu. Iya. Nah kehebatan alam itu sendiri kan, kalau semisal ada yang menuliskannya dalam bentuk apapun gitu kan, kemudian dibaca oleh halayak secara ramai, ya itu kan pastilah akan punya kontribusi positif. Betul. Bagi daerah. Betul. Daerahnya kemudian lebih dikenal secara luas, lalu ada catatan Iya. yang bisa menjadi abadi gitu, bukan cuma cerita. Bukan cuma cerita, betul. Ada yang menulis. Nah dari sini kembali kita akan bicara tentang mengapa menulis itu Penting. jadi penting. Iya. Ada banyak Secara hal. tidak langsung kita jadi bagian dari sejarah kan. Pak? Iya. Sejarah itu sendiri kan tulisan. Betul. Kita hanya jadi tahu ada kerajaan di Morakaman karena tulisan, karena ada prasasti, Iya. ada yupa. Kalau nggak ada itu nggak ada. Nggak tahu. Betul, Pak. Jadi sekali lagi betapa pentingnya Menulis. menulis. Nah, aku pikir ini akan menjadi sebuah tantangan dan peluang sekaligus lah ya, kita yang aktif di literasi. Iya. Ya daerah kita nih gitu kan, ini mau kita apain nih gitu kan. Nah beruntunglah ada beberapa teman aktivis yang menjadi bagian dari gerakan kita sudah mulai ke arah itu gitu loh. Tapi sepertinya juga ini harus didukung oleh banyak pihak, Betul. termasuk oleh pemerintah. Betul. Karena yang namanya ekspedisi, eksplorasi kan nggak murah-murah. Risetnya lo harus Iya, luar biasa. iya. Dan kepentingannya kan bukan kepentingan penulis Betul. semata. Betul. Ini lebih kepada kepentingan daerah. Iya. Maka oleh karena itu menurut saya sih upaya untuk menulis ini bukan lagi sekedar upaya kita hanya di lingkup gerakan literasi, tapi lebih upaya yang lebih sistematis dari otoritas. Berarti kan Mungkin baiknya kalau pemerintah itu kalau misalnya ada penulis yang mau riset apa gitu Pak, mungkin bisa ngajukan. fasilitasi. Nah, betul itu Pak, maksud saya gitu Pak, difasilitasi. Lebih enak ya? Jadi apa ya, penulis itu makin semangat untuk riset, menggali Atau kan gini, gitu. selain difasilitasi, dia kemudian dibayar, mau nggak? Kalau dibayar Itu seneng beda banget, ya, Pak. kalau dibayar itu kan berarti kan copyright-nya kan ada di yang Iya, ada yang membiayai. berarti kan ada jasa kepenulisan Betul. secara profesional. Betul. Kan lebih menarik dong kalau gitu Iya, aja. memang lebih menarik Pak. Cuma kadang-kadang Pak ada penulis, ini dari segi penulis Pak ya. Iya. Cuma kadang-kadang kalau yang seperti Bapak bilang tadi, kalau copyright-nya sudah diambil sama yang biayai kan otomatis
takutnya ada sesal di kemudian hari. Ternyata kalau bukunya booming kan, coba nggak gitu. Gini, kalau jenis kayak novel itu nggak bisa, itu kan lebih ke karya individu. Iya. Tapi kalau buku itu kaitannya dengan budaya, sejarah, itu kan memang kepentingan daerah. Oh gitu. Menurut hemat aku sih ya, itu lebih pada kepentingan pemerintah untuk mengabadikan itu dalam bentuk tulisan. Ya kan? Nah kalau kita ini kan lebih mengambil setting-setting tertentu gitu loh. Betul. Tetap dengan mengeksplor kekayaan alam dan budaya tadi. Betul, Pak. Beda ini sih, spotnya sama, tapi cara kita ngambilnya bisa beda gitu. Iya. Jadi dua-duanya tak bisa jalan. Ya kan? Ide bagus, Pak. Jadi menulis itu penting. Iya, sangat penting. Kalau kita ya istilahnya, kalau saya pribadi, karena saya punya profesi kerja di kantor desa, Pak ya. Jadi otomatis saya pengen juga memperkenalkan. Jadi kan orang nggak akan tahu kalau kita nggak menulisnya gitu. Yeah. Jadi kalau ya anggaplah kita menceritakan tapi dalam bentuk tulisan gitu kan. Jadi kalau kita nggak memulai ya nggak akan dikenal kan, kayak gitu. Iya. Iya. Ya kalau kita ngobrol tentang itu tuh udah kayaknya luas banget ya. Iya. Bisa panjang tuh. Panjang. Tapi intinya adalah bahwa kita bersepakat menulis itu penting dan harus. Nah sekarang kembali ke kita nih, kembali kepada Mbak Sonia sebagai penulis. Apa yang menjadi harapan-harapan, keinginan-keinginan ke depan tentang tulis menulis, khususnya yang dilakukan oleh Mbak Sonia? Ini bagi para pemirsa nih. Ya. Kalau saya pribadi, karena saya sudah punya buku, ya satu tadi saya sudah pernah sebut bahwa saya pengen buku saya itu di Minang Penerbit Mayor ya kan. Yeah. Kemudian kedua saya pengen bisa ngangkat nama daerah saya. Gimana sih bisa mengangkat terutama tentang budayanya, biar orang tahu bahwa oh ternyata di sana itu ada kampung yang bernama ini gitu. Saya kepingin itu, walaupun sekarang Lebah Ulak itu lebih dikenal masih dengan pembuatan gula arennya baru, Pak ya. Oh ya. Ya, jadi baru sebatas itu karena sama memang durian. Ya, kalau durian lebih banyak itu hanya jadi tempat transit. Jual, Pak. Iya, jadi tempat transit saja, Pak. Selebihnya ya memang ada kebun duriannya, cuma nggak sebanyak seperti di Gedang itu. Tapi brandnya dapatnya di situ loh ya. Orang nggak tahu itu dari mana. Iya betul orang sih, Pak. taunya Lebah Ulak. Iya, orang kedropnya di situ. Durian mana? Durian Lebah Ulak gitu. Gula mana? Gula Lebah Ulak. Karena gula di Lebah Ulak tuh punya bentuk khusus, kemudian aromanya katanya khas gitu. Jadi orang udah tahu kalau oh dari Lebah Ulak gitu. Oke. Nah, bicara keinginan tadi kan kembali bahwa kita perlu strategi. Iya. Apakah perlu ada uluran tangan dari pihak lain? Saya pribadi kalau sejauh untuk memperkenalkan karya, saya merasa punya banyak keterbatasan. Saya sangat banyak, satu langkah saya, kemudian tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga juga otomatis tidak serta-merta bisa sendiri saya kerjakan kan. Jadi kalau ada yang bisa membantu saya. Oh, kembali yang tadi ya? Iya, saya senang sekali. Manajer tadi ya? Iya. Nanti aku sampaikan ya sama iya. MRD. Oh, siap, Pak. Baik, Mbak Sonia. Ini kita udah masuk ke bagian akhir nih ya. Tadi bicara harapan, keinginan dari Mbak Sonia sendiri. Nah sekarang apa yang bisa disampaikan kepada audiens berkaitan dengan tulis menulis? Kalau saya tuh pengennya gini. Untuk yang menyaksikan kita sekarang, menulis itu bukan sesuatu yang sulit. Menulis itu bukan sesuatu yang sulit, juga bukan sesuatu yang bisa disepelekan juga. Jadi otomatis kalau kita mau tulisan kita bisa dinikmati, kita harus bisa mengemasnya dengan baik kayak gitu. Mengemas dengan baik. Betul, mengemas dengan baik. Kemudian cari menjaring pembaca itu juga tidak mudah. Kita perlu strategi, tapi bukan berarti menjaring pembaca itu juga sulit sekali, enggak juga. Jadi kita kalau misalnya kita nulis status tentang rumah tangga misalnya, kan otomatis masalah rumah tangga itu sebagian besar kan dialami. Jadi otomatis akan ada muncul komen-komen yang kurang lebih sama kayak gitu. Jadi otomatis dari situ kita bisa melihat oh masalahnya berarti seputarnya itu saja, berarti tinggal kita jabarkan saja kayak gitu kalau saya. Jadi buat saya menulis itu
nggak susah. Bukan berarti saya sudah punya buku, enggak, tapi memang menulis itu nggak susah. Tidak susah. Awalnya perlu niat ya. Iya. Niat serius. Iya. Tapi nanti setelah itu Pak, setelah kita menulis, biasanya Pak ya, kalau yang sudah saya lakukan, pada saat kita menulis nanti akan ada orang yang mungkin bersimpati dengan tulisan kita. Nanti dia akan berkomentar yang membesarkan hati kita. Nah, itu akan ada Pak. Jadi istilahnya apa ya Pak? Kita tuh bisa dapat mood booster dari situ gitu. Di situ. Karena tulisan itu akan menemukan pembacanya sendiri. Tadi perlu niat yang serius. Betul. Lama-lama jadi sebuah komitmen. Betul. Kemudian ya udah lakukan. Kita harus banyak berlatih dan belajar untuk mengasah kompetensi. Betul. Selebihnya adalah konsisten. Betul Pak, konsisten. Betul. Dan itu berat ya? Berat Pak. Tapi bisa. Karena kalau kita bisa Pak, karena kalau kita lepas dari konsisten orang akan lari, bosan nungguin tulisannya kok nggak muncul lagi gitu. Jadi orang pembaca itu jadi cari cerita yang lebih update aja kayak gitu. Maksudnya yang lebih tepat update-nya gitu. Mengulik kembali cerita kita di awal bahwa menulis itu sebetulnya bisa bagi siapa saja. Betul. Karena faktanya kan orang bisa nulis. Selebihnya kalau orang kepengen mau jadi penulis yang lebih serius ya dia harus menyesuaikan. Betul. Berarti kan berlatih dan belajar. Ada upaya-upaya edukasi di situ. Betul Pak. Terakhir nih Mbak Sonia. Kalau orang kepengen mendapatkan buku ini, ya, ini gimana caranya? Bisa kontak saya Pak. Di Facebook saya juga bisa. Cari di media sosial. Iya, di Facebooknya namanya sama, Sonia juga. Wajah saya, picture-nya wajah saya, profil picture-nya. Iya, kalau semisal nggak ketemu nanti cari aja kontaknya Gerakan Literasi Kota. Betul. Karena Mbak Sonia juga tergabung di Gerakan Literasi. Iya, saya bangga bisa gabung di GLK Bapak. Saya jadi dikenal. Oh, ternyata ada tuh penulis yang bernama Sonia dari Lebah-Ula. Dari Lebah-Ula gitu kan. Baik, terima kasih nih Mbak Sonia. Sama-sama. Sudah hadir di acara kita Kopi Literasi. Berharap bisa ketemu lagi nanti untuk mengulas obrolan yang berbeda, yang lebih jauh, lebih tajam ya, lebih luas. Syukur-syukur kalau kita ketemu lagi nanti Pak, saya punya tema baru gitu kan. Iya, saya kepengen begitu. Saya keluar dari zona nyaman rumah tangga kan. Saya siapa tahu saya yang lebih, siapa tahu bisa membuat lebih booming kan. Iya. Harapan saya itu Pak. Kalau dengan Mbak Sonia sebetulnya kita nggak terbatas mau bikin berapa episode saja gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Baik Sobat Literasi, demikian perbincangan saya dengan Mbak Sonia yang sekarang aktif menulis novel yang genrenya lebih kepada rumah tangga seperti itu. Kita akan ketemu kembali di edisi Kopi Literasi berikutnya. Tapi sebelumnya ini kita akan serahkan sesuatu dulu nih Mbak Sonia ya. Sebelum kita berpisah, ini ada sertifikat dari Kopi Literasi. Ya, jadi penanda aja sih bahwa udah pernah hadir di sini. Saya gitu sudah pernah di sini. Dan ini kan memang dibikin untuk orang-orang spesial. Oh iya. Kan? Ya. Baik, Sobat Literasi, demikian perbincangan kita di Kopi Literasi bersama saya Erwan Riyadi. Kopi Literasi, all about literasi. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.